Bapa kami yang di surga, kembali sore hari ini kami mau membaca firman-Mu. Urapi firman-Mu saat ini Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahaminya. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh Kudus-Mu selalu menerangi kami dengan firman-Mu, agar menjadi pelita dan kekuatan bagi hidup kami. Kami sambut firman-Mu sore hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan sore hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-44. Dan Injil Lukas pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop pencobaan di padang gurun yang berbunyi demikian. Terdapat juga di kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan kitab Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kemudian Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 15 yang dengan perikop Yesus kembali ke Galilea terdapat juga di kitab Matius 4 ayat 12 sampai 17, Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15 yang berbunyi demikian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Kemudian Injil Lukas pasal 4 ayat 16 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop baru. Yesus ditolak di Nazaret. Terdapat juga di kitab Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58 dan di Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan kabar rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk.
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini Yusuf? Maka berkata dia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi ke Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat dan Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Kemudian Injil Lukas pasal 4 ayat 31 hingga ayat yang ke-37 dengan perikop baru. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum yang berbunyi demikian terdapat di Markus 1 ayat 21-28 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadirnya, katanya, diam, keluarga daripadanya. Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian Injil Lukas pasal 4 ayat 38 hingga ayat yang ke-41 dan perikop baru. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Terdapat juga di kitab Matius 8 ayat 14-17 dan kitab Markus ayat 1-29-34 yang berbunyi demikian. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu meredik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita macam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Kemudian Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44 dan perikop baru. Yesus mengajar di kota-kota lain. Terdapat juga di Markus pasal 1 ayat 35-39 yang berbunyi demikian. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia
supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan firman-Nya, agar kita dapat mengerti, memahami apa yang kita dengar hari ini. Terpuji Engkau Bapa di surga buat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami, agar kami dapat mengerti, memahami, melakukannya. Biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kami, dan sukacita kami dapat mendengar firman-Mu setiap saat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Roh Kudus-Mu selalu bekerja sampai Maranatha. Amin.